A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua para murid, para santri dimanapun berada. Ya, 2 kali bikin video selalu gagal. Tidak tahu kelihatannya alam-alam kurang sinergik. Semoga video ini bisa terselesaikan, tidak ada kendala ya. Para murid, para santri, melalui video ini guru menerangkan ibadah baburiat atau upacara baburiat ya. Kemarin guru di grup berjanji akan menerangkan. Mumpung guru diberi kelonggaran waktu, semoga ini menjadi video yang sangat mudah untuk dipahami dan untuk dilakukan. Para murid, para santri, tentang kata baburiat ya, itu R-nya 2 ya, bila menulis kadang cetakan itu kurang ya, baburiat, jadi R-nya 2, baburiat. Baburiat mempunyai arti, babur itu pintu ya, pintu. Riyat itu kebahagiaan ya. Jadi baburiat artinya pintu kebahagiaan. Dengan melakukan ibadah atau upacara baburiat, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu intinya di situ. Nah, kebahagiaan itu nanti berupa satu pikiran, perasaan, dan rata-rata manusia lebih bahagia itu kalau keluarganya dalam keadaan sehat, ekonominya berkembang. Itu poinnya ya. Baburiat adalah bulan ketiga penanggalan atau kalender Tritungga ya. Pada umumnya bulan, kalau orang Jawa nyebutnya leluhur kita dulu, kita kadang bulan Maulud ya. Jadi kita punya kalender sendiri, kalender bulan yang ketiga itu bulan baburiat. Artinya tadi pintu kebahagiaan, itu harus dipahami. Para murid, para santri melakukan ibadah atau upacara baburiat lakukan setiap setahun sekali pada bulan ketiga penanggalan atau kalender Tritungga ya. Untuk waktunya jatuh yang bagus tanggal 4 ya. Jadi melewati 3 tahap atau 3 hari setelah kalender Tritungga. Jadi tanggal 4 itu sudah bisa dimulai ya, tanggal 4 kalender Tritungga bulan baburiat, waktunya 1 bulan ya, waktunya 1 bulan itu. Jadi yang bagus di situ. Ada waktu yang sangat bagus adalah mulai tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu waktu yang lebih afdol ya, atau lebih bagus. Meskipun alam menyediakan waktu 1 bulan, ada setengah bulan itu tadi yang waktu sangat bagus, dan dimulai tanggal adalah tanggal 4 bulan atau kalender Tritungga bulan baburiat. Itu waktunya ya. Para murid, para santri, kalau sudah mengerti baburiat seperti itu, baburiat adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan kita, kepada leluhur kita, kepada moyang kita. Intinya di situ. Harus dipahami. Ini bentuk syukur kita ya. Diterangkan kembali agar lebih paham tentang syukur. Mengapa sih guru kita kok harus bersyukur dan wajib bersyukur? Guru sekali lagi menyampaikan dengan video ini ya. Mengapa kita harus bersyukur? Kembali lagi karena kita adalah bangsa manusia dan kita manusia. Itu poinnya. Bila manusia tidak bisa bersyukur, kalian manusia itu sudah tidak bisa menjadi manusia lagi ya. Karena kita manusia, ini kewajiban kita untuk melakukan bentuk syukur. Bila ada bentuk tubuh atau sosok makhluk seperti manusia tidak bisa bersyukur, artinya dia adalah bukan bangsa manusia. Tatkala bentuk tubuhnya seperti menyerupai manusia tapi tidak bisa bersyukur, artinya dia tidak wujud atau tidak berupa manusia.
Sedangkan yang bisa bahagia, yang bisa mulia, yang bisa masuk ke surga adalah bangsa manusia. Itu harus dipahami juga ya. Para murid, para santri kalau sudah mengerti syukur itu bukan perintah ya, ini dipahamkan lagi. Syukur yang diajarkan guru bukan perintah langit, bukan perintah siapapun. Ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, kebutuhan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Ini kebutuhan ya, bukan perintah ya. Untuk menyikapi ilmu yang diajarkan guru, ilmu guru ini rangkaian ya para murid, para santri. Mulai bulan Ramadan, Jamas Ruwa disiram, dirawat tubuhnya. Di hari Taskarun melakukan berdoa. Di bulan Baburiat melakukan sedekah. Itu hal suatu kewajiban kita. Dan ilmu ini adalah rangkaian untuk mencapai kebahagiaan dan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Itu rangkaian ya, tidak bisa dipotong-potong para murid dan santri. Kalau sudah mengerti apa yang dimaksud Baburiat dan maknanya Baburiat dan bulannya sudah mengerti, waktunya sudah mengerti ya. Guru melalui video ini juga berpesan ya. Pandai dan bisalah Anda untuk bersyukur ya. Ini dibedakan, bersyukur dan mensyukuri tidak sama. Bersyukur adalah melakukan aktivitas, ruang dan waktunya ada ya. Jadi tidak boleh diawur ya. Itu semua ada ruang dan waktu ya. Waktu itu meliputi kalender ya, bulan, tanggal dan hari pasaran. Nah, seperti yang ditetapkan guru tadi. Itu namanya ruang dan waktu. Kalau sudah ruang dan waktu sudah dipenuhi, baru nanti ada namanya sarana dan prasarana yang disebut uborampe ya. Ini harus dipahami. Jangan seperti dalil-dalil di luar sana memakai alasan innama a'malu binniyat. Itu bukan ilmu. Itu pembodohan atau orang-orang yang tidak mempunyai keilmuan sehingga dia membuat statement innama a'malu binniyat. Jadi apapun tergantung niatnya, ruang dan waktunya tidak tepat sehingga hasilnya ya rusak seperti yang terjadi di negara kita ini. Para murid, para santri, dalam tahun ini guru menerangkan atau menyarankan untuk melakukan bentuk syukur Baburiat, poinnya ada dua ya. Satu, bentuk syukur di bulan Baburiat, bentuk rumah tangga atau syukur yang sederhana. Dua, nanti ada syukur yang berlebih. Syukur yang berlebih yang dimaksud guru adalah tatkala dari Anda melakukan syukur Baburiat dengan sarana yang sederhana. Lambat laun rezekimu, hartamu mendapat berkah dan mendapat tambahan dari para leluhur dan moyang, sehingga bentuk syukurmu harus lebih. Satu contoh, mungkin tahun-tahun kemarin Anda bersyukur dengan hanya sekedar memakai nasi, karena sekarang harta kita, kebahagiaan keluarga kita sudah mendapat berkah dan kemuliaan, kita bisa nanti potong kambing. Mungkin tahun depan karena rezeki dan harta sudah sangat banyak, mungkin kambing bisa memakai 2. Mungkin tahun-tahun ke depan harta sampai melimpah, kebahagiaan dan kesehatan terjaga, mungkin kita juga nanti bisa potong sapi, juga bisa nanti potong kerbau. Jadi intinya bentuk syukur Baburiat ada 2, satu bentuk syukur yang sederhana, 2 bentuk yang lebih. Para murid, para santri, itulah yang dimaksud dengan bentuk syukur atau syukur ibadah di bulan Baburiat. Namun untuk tahun ini guru sudah memberi ketetapan ya. Mulai tahun ini barangkali tahun depan guru tidak membuat video, tidak menyampaikan lagi. Minimal untuk bentuk syukur yang syukur di rumah seperti tahun-tahun kemarin, buatlah minimal 12 kotak ya. 12 kotak nasi ya, ditambahi 1 kotak isinya jajan pasar atau telesan. Tidak memakai buah tidak masalah. Poinnya jajan pasar ya. Bentuknya jajan yang bagus telesan. Minimal 12 kotak. Yang 1 paket artinya 1 kotak nasi dan 1 kotak jajan telesan itu dibuat sesaji di dalam kamar atau di tempat ibadah seperti biasanya. Lantas bagaimana guru kalau tetangga sanak saudara kita
banyak. Ya boleh dilebihkan, yang penting apapun yang di luar kalian berikan kepada sanak saudara, di tempat ibadah harus ada hal yang sama seperti yang di luar sana. Bisa bikin 20, 25, 30, bahkan 50, 100 kotak boleh ya. Itu banyak. Minimal tahun ini pakailah 12 kotak. Untuk isi kotak, satu guru menerangkan melalui video ini juga ya. Satu, bila ada lauknya ayam, usahakan ayam kampung ya. Bila tidak ada ayam kampung, pakailah daging, bisa daging kambing, daging sapi ya, ditambahi dengan ikan laut atau ikan air tawar. Dan yang penting lagi di dalam kotak, mie keriting jangan ditinggal ini ya, mie keriting jangan ditinggal. Yang lain boleh ditambahi tahu, tempe, apapun boleh. Poinnya 2 jangan ditinggal ya, mie keriting sama dagingnya itu tadi. Dan untuk menu masakan jangan memakai yang dibakar ya, tidak boleh. Pakai bumbu apapun boleh, satu jangan memakai dibakar, digoreng boleh ya, dibakar yang tidak boleh. Itu sudah pakem, sesuatu sesaji atau alat-alat ritual untuk menata kehidupan keluarga, ekonomi tidak boleh dibakar. Itu sangat tidak baik nanti terjadinya di dalam perekonomian kita. Itulah para murid, para santri yang paling pokok dari jenis kotak seperti yang kemarin diajarkan guru. Berilah stiker seperti yang diajarkan. Lantas dari syukur yang sangat sederhana ini, ada syukur yang lebih, ini diajarkan lebih detail ya. Semoga tahun-tahun ke depan para murid juga lebih banyak lagi ya. Ini sudah mulai banyak yang bersedekah memakai kambing. Syukur yang berlebih artinya apa? Tatkala tahun-tahun kemarin rezeki kita sudah dilebihkan oleh para leluhur dan moyang, syukur kita tambahi dengan motong kambing ya. Satu jenis kambing usahakan satu kambing Jawa ya atau lokal, itu dayanya sangat luar biasa ya, kambing Jawa. Bila tidak ada, pakailah kambing yang sejenis itu. Bisa juga seperti sekarang yang disebut kambing tawa, yaitu bisa. Bila toh tidak ada, pakailah kambing gibas itu. Untuk jenis kambing usahakan harus laki ya, harus jantan ya, yang harus dipakai. Namun untuk warna yang sangat bagus tentang ritual atau ibadah baburiat yang memakai sarana hewan, satu warna yang sangat bagus untuk kambing itu putih ada hitamnya atau hitam ada putihnya. Bebas, yang penting 2 warna itu sangat bagus. Bila tidak ada polos atau mulus boleh, putih breh boleh, atau nanti hitam breh boleh ya. Tapi ada pilihan yang sangat bagus, bila kambing itu warnanya hitam, ada putihnya. Kalau putih ada hitamnya, itu jenis kambing yang sangat bagus untuk dipakai ritual ya. Namun untuk menerangkan hal yang memakai sarana kambing, karena ini ada sesuatu hal tidak sama ya cara bersyukur kita dengan agama kita yang kemarin-kemarin. Satu contoh begini, kalau toh kambing itu sudah disembelih atau sudah dipotong, baik sapi atau kerbau ya, itu kepalanya ditanam 3 tempat pilihannya. Satu, kalau ada rumah, ditanam di sebelah kanan atau kiri bagus, di depan yang penting jangan di jalan yang dilalui manusia. Jadi tidak baik di belakang ya, jadi kanan, kiri atau depan, itu pilihan pertama. 2, di tempat kerja, bisa di gudang, warung, toko, bisa. Bila tidak ada pilihan yang terakhir ditanam di tempat pepundan desa ya, itu pilihan yang ketiga. Caranya sama. Galilah tanah kurang lebih ya 40 sampai 50 cm persegi. Baru pilihan alas dikasih kain ya. Pilihannya hanya 2, putih atau warna hitam. Ukuran minimal 1 meter persegi ya. Itu kalau nanti sapi atau kerbau itu bisa lebih. Tadi minimal 1 meter persegi.
tanpa diobras tidak masalah. Jadi tanah digali, kainnya ditaruh dulu, baru kepala kambing atau sapi diletakkan di dalam lubang tanah. Untuk menggunakan atau mensyaratkan kepala kambing atau sapi, pilihan untuk menghadap kepalanya hanya dua. Ini harus dipahami ya. Satu contoh, kepala kambing sudah dipotong, itu menghadapnya kepalanya ya. Jadi mulutnya menghadap ke barat. Itu tengkurap, tidak boleh melumah ya, tengkurap gini. Menghadap ke barat. Pilihan kedua menghadap ke utara, cuman dua pilihannya ya. Itu cara menanamnya begitu nanti. Nah, itulah sedikit para murid, para santri, ada bentuk syukur yang sederhana, ada bentuk syukur yang berlebih. Nah, himbauan para murid, para santri untuk melakukan potong kambing atau sedekah memakai kambing atau sapi. Kalau kepalanya untuk sesaji, untuk sebagai tanda bahwa kita mengucapkan terima kasih kepada para leluhur dan moyang dan alam, guru menasihatkan dagingnya boleh dimakan, dimasak apapun boleh, tidak dibolehkan hanya satu. Kalau kambing jangan dipakai sate ya, karena itu dibakar, tidak dibolehkan. Kalau ingin makan sate beli di warung. Untuk ritual tidak seperti digambarkan untuk berpesta pora ya. Karena itu ritual atau ibadah. Jadi tidak boleh disujeni, tidak boleh dibentuk sate ya. Dimasak apapun boleh ya, dimasak apapun boleh. Itu yang paling penting tentang kambing, caranya seperti itu. Itulah para murid, para santri bentuk syukur tentang kambing ya, itu dipahami. Lantas kalau toh sudah seperti itu, tanggalnya tadi sudah, baru doa. Ini diajarkan guru yang paling sederhana ini ya. 1 bulan kemarin dinasihatkan para leluhur, diusahakan memberi bahasa atau doa yang sangat mudah atau dimudahkan bagi generasi ke depan. Sehingga apapun yang dilakukan manusia atau para murid dari guru, sehingga hasilnya bisa maksimal. Satu contoh, bentuk syukur Baburiyat besok itu yang didoain atau yang diwasilahkan ya. Satu, seperti apa yang kewajiban kita, Assalamualaikum yang disebut ya. Satu contoh, alatnya sudah ada, bunganya sudah ada, sekarnya sudah ada, sanada baru Assalamualaikum marmarti kakang kawas sampai habis, baru Assalamualaikum danyang desa ya. Nah, ini biasanya danyang desa, ini ada dua, para murid dan santri ya, ada dua. Satu contoh, rumah Anda di desa A, sebut Assalamualaikum kaki danyangnya danyang desa A. Biasanya kita atau Anda punya usaha di beberapa tempat atau di satu tempat di desa yang lain, itu tolong disebut desanya danyangnya ya. Jadi di situ. Dimanapun aktivitas kita bentuk syukur di situ. Dan yang desa di mana Anda melakukan aktivitas atau usaha itu juga disebut dan yang desa. Baru yang ketiga, Assalamualaikum, masuk ke ranah jalur guru. Bisa memakai asma guru Pangeran Agung KS Mustafa itu dipakai itu. Nah, ini bagi yang memakai alat sederhana ya, syukuran sederhana. Namun bagi yang memotong kambing, bersedekah memakai kambing, pakai sapi atau kerbau, itu ditambahi dua wasilanya. Satu namanya nogo ijo, dua nogo lorek jangan ditinggal. Ya. Jadi waktu potong kambing atau sapi kerbau di situ nogo ijo dan nogo lorek jangan ditinggal. Dan bagi yang sudah sedikit mengenal para leluhur dan moyang, itu juga harus disebut. Di situ ada Mbah Mu Syekh Abdul Qadir, ada Mbah Mu Syekh Jenar, ada Mbah Mu Khidir, ada Bundamu Pantai Selatan, ada Bundamu Ibumu Laut Lor, itu juga disebut. Nanti ada Kepetir dan yang lainnya. Itu nanti disebut. Tapi inti dan poinnya, nogo ijo sama nogo lorek
harus diwasilahkan ya, diwasilahkan karena ini yang nopang dari kekuatan ilmu ini nanti ya. Nah, tatkala alat-alat ini sudah ada, yang diwasilahkan sudah ngerti, baru ini diajarkan doa yang sangat sederhana. Alatnya sudah tertata semua ya, baru sebut aja. Saya bersedekah ini sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada panjenengan ya. Bahasanya bisa diolah ya. Saya bersedekah ini sebagai rasa syukur dan terima kasih saya atau keluarga saya kepada panjenengan sedoyo atau panjenengan semuanya. Baru passwordnya assalamualaikum syariangin itu. Baru ditutup alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Karena kita sering keterbiasaan memakai doa, bisa dipakai doa sapu jagat. Sapu jagat itu ya hanya sederhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa yang selamat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil ilmi. Itu bisa ya sampai habis. Dan ada nanti bisa ditutup doa yang sangat bagus juga, doa kunut. Jadi setelah alhamdulillahirabbil alamin ya tadi syariangin diteruskan alhamdulillahirabbil alamin doa kunut itu. Allahumma dini biman hadait wa afini. Itu penutup doa. Doa ini yang sangat bagus. Jangan memakai doa yang lain, nanti hasilnya tidak efektif ya. Itulah para murid, para santri sedikit pemahaman tentang cara bersyukur bulan Baburiat. Untuk di tempat ritual atau tempat ibadah, usahakan minimal ya sekar telon, air, dupa ya. Sekar telon, air, dupa. Itu jangan ditinggal lilin. Nah, itu jangan ditinggal. Dan bagi siapapun yang ingin menjalankan ini dimanapun, bila tidak ada sekar, yang pokok 3 jangan ditinggal ya. Air putih 1 gelas, lilin dan dupa atau kemenyan jangan ditinggal bila tidak ada sekar. Untuk sekar minimal sekar telon, lebih bagus ditambah sekar wangi, ditambah kinangan. Mungkin dan ini harus yang memakai sarana kambing atau sapi atau kerbau itu harus ada cok bakal ya. Nah, demikianlah para murid, para santri tentang bentuk syukur yang disebut syukur Baburiat itu. Semoga dengan kita para murid dan santri melakukan bentuk syukur Baburiat ini sesuai apa yang dirancang, yang diciptakan guru. Mulai bulan Ramadan kita menanam harta, kita menanam uang. Bulan Suro kita merawat, menyirami tanaman kita. Nah, sekarang biasanya dari ilmu atau sedekah yang kita tanam pada bulan Ramadan atau bulan ke-11, biasanya langkah ketiga ini nanti tumbuh. Artinya apa? Biasanya rezeki Anda, rezeki kita ini nanti sangat bagus ya, sangat bagus. Nah, yang dimaksud sangat bagus itu juga diukur dan disetel dengan keadaan ekonomi negara. Jadi artinya rezeki kita, rezeki para murid dan santri sangatlah bagus dibanding orang-orang yang lain. Karena apa? Kita melakukan hal ibadah yang sangat tepat. Itulah para murid, para santri tentang menerangkan bentuk syukur Baburiat. Dan sedikit melalui video ini guru sudah menerangkan bahwa ajaran ilmu konsep yang diajarkan guru tidak sama dengan di luaran sana. Maka di situ ada bentuk syukur yang disebut nogo ijo dan nogo lorek. Sedikit pemahaman bagi santri muda ya, santri baru atau bagi yang belum mengerti. Para murid, para santri, assalamualaikum. Yang disebut nogo ijo itu adalah ada dewa ya, itu naga yang warnanya hijau. Besarnya kurang lebih 1/4 Pulau Jawa, bisa kadang bisa separuh dari Pulau Jawa, sangat besar karena itu dewa. Nah, naga hijau itulah yang memperkuat, yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan, terutama jenis makanan seperti jagung, kedelai, padi, tebu, kacang-kacangan. Dari unsurnya beliau itulah ditumbuhkan di Pulau Jawa itu. Nah, naga hijau itu yang ngerengkuh, biasanya yang sangat dekat kepada gurumu ini. Maka bisa dikatakan
aku gurumu pun ditopang dari sang dewa itu yang menjaga di Pulau Jawa itu, yang menjaga Pulau Jawa itu pun juga dalam satu kesatuan dengan perilaku dan ilmu guru ini. Itu yang disebut Naga Ijo. Maka karena kita sering para murid dan santri bersyukur hanya kepada Allah. Karena di luaran sana tidak ngerti Allah itu apa dan Allah siapa. Sehingga kadang kalau diajarkan seperti ini bingung ya. Dengan sedikit memahami ini para murid santri ngerti. Karena kita bersyukur kepada siapapun yang memberi. Karena padi, jagung, kedelai apapun jutaan tahun sudah dimakan manusia. Dan kita pun melakukan hal-hal karena dari jasa-jasa beliau itu. Di situ nanti tadi guru nyebut ada namanya Nogolorek. Nogolorek sama itu dewa, itu naga langit ya. Itu yang menghubungkan ilmu guru dan ilmu-ilmumu kepada para moyang, para leluhur yang di dalam singgasana. Nah, sedikitlah tentang bentuk syukur karena tidak akan pernah kalian mendengarkan ada syukur kepada naga ya. Semoga dengan memahami ini para murid dan santri khususnya memang Anda dan kita tidak sama dengan di luaran di sana. Dan untuk dipahami juga apa yang diciptakan ilmu guru, ilmu ini nantilah yang akan menuntun kalian ke depan dan banyak manusia yang akan mengikuti tuntunan ini. Semoga pemahaman melalui video ini sangatlah bermanfaat dan untuk ditindaklanjuti, untuk dijalankan. Semoga manfaat fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.